Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Okay, are you feeling good? Feeling happy? Happy? Joy? Did you have breakfast? Sudah sarapan? Darah makan siang ya nanti ya. Darah. Okay, before we begin our lecture, let's pray. Your belief, pray, begin. Okay, we will continue next year. Kita lanjutkan materi kita. Yang kami lihat discuss before. Sebelumnya kita bahas apa? Ya, itu sebelumnya. Setelahnya no. Renang. Setelahnya itu oke, terus adjektif ya. Nah, kata sifat. Apakah kata sifat terkait dengan materi ini? Masih ya. Kita akan bahas adverb. Apa sih itu adverb? Kata? Bukan. Kata kerja itu kok. Kata sifat adjektif. Nah, kata dia. Adverb kata? Keterangan. Nah, yang namanya apa? Kata keterangan itu apa sih? Nah, kalau yang namanya kata keterangan berarti dia fungsinya menerangkannya. Fungsinya menerangkan, memodifikasi, menggambarkan. Nah, terus yang diterangkan, dimodifikasi atau digambarkan itu apa? Adverb ini biasanya terletak pada kata sifat, kata kerja atau jenis kata yang lain. Tapi biasanya terletak pada kata kerja ya kata sifat. Jadi masuk dengan materi yang sebelumnya. Nah, kita akan bahas beberapa jenis kata keterangan. Nah, intinya bahwa kata keterangan itu bisa menunjukkan di mana, kapan, di mana. Oh, bisa pagi jam 8 ini. Terus di mana? Oh, di kelas B22 misalnya. Bagaimana? Oh, bisa dengan mudah, ya, dengan cepat. Terus bisa juga menunjukkan seberapa sering atau seberapa banyak. Nah, itu berapa banyak kita sudah sempat singgung saat tahun ya, jadi kalau tidak satu hari dulu. Nah, terus seberapa sering? Nah, ini nanti kita akan bahas tentang seberapa sering. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan cara. Jadi tiga itu harus kita bahas ya, karena sebenarnya sudah itu di materi sebelumnya ya. Nah, pada dasarnya di kalimat itu meaning, subjek dan predikat cukup. Jadi ketika ada subjek harus ada predikat. Subjek berdiri sendiri tidak bisa karena tidak jelas. Tadi ngapain tidak jelas ya. Predikatnya sama. Predikat apakah bisa berdiri sendiri? Tidak bisa. Ketika ada kata kerja tidak ada subjek itu juga tanggung jawab atau soko misalnya. Nah, meaning ada subjek ada predikat itu cukup. Tapi boleh nggak ketika kalimat itu subjek, predikat, objek? Boleh. Meskipun objek itu tidak wajib karena ada kata kerja yang nggak bisa ditandai objek kan. Terus misal subjek, predikat, objek, kata keterangan SPOK boleh malah komplit. Tetapi kalau misal nggak ada objek langsung subjek, predikat, keterangan boleh. Misal subjek, predikat saya belajar. SPO saya belajar bahasa Inggris, I study English, I study. SPOK I study English at university, komplit. Tapi bisa juga tanpa objek misalnya I study di university misalnya. Jadi kalimat subjek dan predikat sudah cukup, tidak harus selalu ada objek dan keterangan. Tapi kalau ada akan lebih komplit ya, jadi lebih jelas. Nah, kita akan kesini keterangan waktu. Keterangan waktu menunjukkan waktu. Misal sesuatu yang terjadi saat ini, lampau atau yang akan datang, dan misal kata D, tomorrow misal. Hari ini besok, kalau besok bisa
The day after tomorrow. Kalau kemarin lusa, berarti kebalikannya. The day before yesterday. Nah, terus biasanya identik dengan penggunaan kasus diikuti waktu besar last year, last week, last month. Nah, terus kalau depannya last berarti last diikuti waktu. Tapi kalau itu selalu tidak terhindarkan. Kalau last itu depan. Intinya sama lampau. Misal seminggu yang lalu dan kalau kemarin aku udah sebagainya dan seterusnya. Terus yesterday kemarin, terus next itu yang masih nanti next year, next week, next day. Baik kali ya, next day ya. Atau penggunaan at in or misal penggunaan misal. Kalau misal bulan, ada bulan, pakainya at in atau on bulan. Hari, bulan, tahun. Nanti penggunaannya beda-beda. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia gini, saya lahir pada tanggal, bulan, pada tahun. Kalau dalam bahasa Indonesia dikasih dia pada selesai. Tapi kalau bahasa Inggris tidak semua nanti penggunaan in on itu ada aturan. Misal bulan atau hari itu harus diikuti on. Misal, ketika tahun bisa kata lahir itu ada aturan. Dan kita akan bahas. Jadi penggunaan di atau pada kalau dalam bahasa Inggris itu kita beberapa rule ya, ada beberapa cara. Nah, terus penggunaan jam, sesuatu yang dia sudah pasti jam berapa, hari apa, misal sampai Monday, bulan dari Januari sampai Desember atau tahun atau menit. Nah, atau penggunaan IM, misal IM itu 12 malam 12 jam. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya 24 jam. Tapi kalau bahasa Inggris dia tetap 12. Jadi tidak ada bahasa Inggris jam 24.00 jam 24 dia tetap di jam 12. Nah, terus penggunaannya kalau kita mau pakai IM 12 malam ke 12 jam. Tapi kalau IM 12 jam ke 12 malam. Jadi kita kalau pagi ini kita pakai IM atau IM? IM. Kalau misal sore nanti IM. Jadi patokannya IM. Tidak harus selalu kalian menuliskan misal jam 11 o'clock in the morning, in the evening. Nah, itu kan mengalami kepanjangan ya. Jadi langsung 11 IM itu lebih simpel. Gak usah harus jam 8 malam harus pakai o'clock in the morning. Biasanya itu ya at 7 PM cukup. Gak harus selalu at 7 o'clock in the morning. Itu terlalu panjang. Jadi versi simpel. Nah, terus in the morning, in the afternoon, in the evening, midnight itu tengah malam, bisa holiday, on weekend dan sebagainya. Oke, terus ini penggunaan kata keterangan waktu. Nah, kemarin sudah semua kita sini subjek predikat dalam menggunakan sistem bahasa. Kita pakai present aja ya. Ketika subjeknya IB, ABS, subjeknya she, misal, I have breakfast in the morning. Saya sarapan di pagi hari. Penggunaan kata keterangan waktu baiknya kalau nggak di akhir dan di tengah. Kalau menggunakan kata keterangan, jangan letakkan di depan. Di pagi hari aku sarapan. Sebenarnya nggak ada masalah dengan itu, cuma susunannya aja yang kurang pas ya. Jadi keterangan dia tetap selalu diletakkan setelah predikat atau setelah objek. Saya sarapan pagi hari dengan nasi goreng. Saya kembali ke newspaper in the morning SPOK. Atau misal I have breakfast in the morning SPOK. Jadi yang penting letaknya itu jangan di depan, tulis setelah kata kerja, tulis setelah objek. Jangan diletakkan sebelum subjek. Tidak ada masalah, aku cuma susunannya aja yang benar masih. Jadi biarkan setelah subjek ya predikat. Setelah predikat terserah gitu ya. Yang penting subjek predikat. Sama halnya I go to school every day. Nah, aku pergi ke sekolah setiap hari. I study every day. Biasanya untuk nama hari, nama bulan selalu belum dia otomatis biasanya. Otomatis karena kita masuk ke nama hari, nama bulan. Bisa di Inggris every day itu istilah bahasa ya. Kita belajar bahasa Inggris setiap Kamis. Bisa dengan itu sama apa itu bebas ya. Jadi yang jelas kata keterangan waktu
setelah predikat dan setelah unsur. Terus kita akan ke sini, effect of frekuensi. Kalau yang namanya frekuensi berarti kan keseringan ya, frekuensi. Nah, kata keterangan keseringan bisa kayak ini. Kata always, usually, terus sampai never. What is always? Selalu. Kalau seperti biasanya, biasanya berarti ada saat dan tidak pernah. Terus kita ambil contoh familiar ya. Generally normally jarang pakai, kalau often pakai frekuensi. Sering berarti tidak selalu, tapi ya beberapa kali ya. Kalau sometimes kadang-kadang juga kadang-kadang. Terus occasionally jarang pakai, kalau seldom jarang, berarti pernah ada cuma sekali, 2 kali. Kalau never tidak pernah. Nah, jadi kita pakai yang always, usually, sometimes, seldom sama answer aja semua ya. Karena katanya jarang. Nah, ini nanti maksudnya kita keseringan. Nah, kalau khusus untuk kata keterangan dalam frekuensi, kata keterangan frekuensi selalu diletakkan setelah subjek sebelum kata kerja atau pengecualian. Maka subjek keterangan frekuensi kata kerja bisa I always love you. Nah, di mana subjek dan verb ini tetap akan selalu ikut ya. Jadi balik lagi ke tesis yang sebelumnya. Jadi frekuensi itu tidak mengalami perubahan verb ya. Intinya verb dia sama subjek. Jadi ketika ada frekuensi di tengah itu tidak masalah ya. I always love you. You always love me ya. Bukan I love you always. Always I love you. I usually go to school. I go to school usually. Nah, tapi ada juga yang usually I go to school. Cuma kalau saya sih ya subjek itu ada dua ya. I never eat junk food. Aku nggak pernah makan makanan cepat saji kayak makanan kemarin ya. Terus I seldom read novel. Aku jarang baca novel. I sometimes drink coffee. Aku kadang-kadang minum kopi. Jadi penggunaannya kok akan mengikuti subjeknya. Kalau kita lihat di sini kan, kalau dia subjeknya ABID, dia nanti yang S ya, ini bukan S ya, ini lebih kelengkapan di sini. Nah, terus bagaimana letak frekuensi? Kata keterangan frekuensi biasanya. Nah, tadi ya bisa diletakkan seperti itu. Terus boleh nggak kita beri keterangan yang lain? Boleh. Misal keterangan waktu. I usually go to school every day. Aku biasanya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi keterangan waktu itu boleh ditambahkan asalkan letaknya memang pas di belakang. Kalau nggak setelah verb ya setelah objek. Yang penting dia nggak sama frekuensi gitu ya. I usually every day dia nggak akan sekarang. I sometimes eat fast food on the weekend. Aku kadang-kadang makan makanan cepat saji ya di akhir minggu. Jadi karena letaknya di belakang ya, dalam ucapan belakang. I never play tennis di local Sunday misalnya. Aku main tenis ya di lapangan. I seldom swim at night. Aku jarang swim di siang hari. Cuma pas kuliah. Jadi seperti itu ya untuk tetap. Nah, terus bagaimana kalau misal ada yang namanya keterangan waktu tetapi ada periode waktu tertentu, misal harian. Ya, hari itu day, harian itu daily betul ya. Week minggu, weekly mingguan. Monthly bulanan, dan atau annual itu tahunan. Jadi kalau menemukan kata annual event, maka itu pasti event tahunan. Nah, karena biasanya lebih familiar annual daripada yearly. Yearly book, maka itu tahunan. Annual book, nah annual report maka laporan tahunan. Nah, ini kan diakuntansi kan annual report aja gitu ya. Laporan tahunan. Monthly report maka ya laporan bulanan gitu ya. Maka penggunaannya sama bisa diletakkan setelah verb atau setelah objek. I play a very monthly. Aku bayar tagihan bulanan. Atau I swim weekly. Aku berenangnya mingguan. Nah, jadi boleh pakai ini.
Twice itu sekali. Twice itu 2 kali. Sekali lagi once again. Kalau misalnya kalian pernah kembali once again, maka bisa sekali lagi ya. Sekali lagi ya pada dari nol ya. Bisa. Terus penggunaannya gimana? Penggunaannya sama, boleh diletakkan setelah atau objek. I take a bath twice a day. Aku mandinya 2 kali sehari. I play tennis once a week ya. Aku main tenis sekali seminggu ya. Kayaknya sekarang mereka mager ya, bukan tenis ya. Iya kan mager ya, atau bener kan mainnya. Kan mereka lagi mager ya. I drink medicine 3 times a day ya. Aku minum obat 3 kali sehari. We go to the concert once a month. Kita pergi ke konser sekali sebulan. Oke. Aku yang selalu nonton acara khusus sebulan sekali. Oh di YouTube ya. Online concert ya. Sumpah sendiri judulnya ya. Kamu dimaksud sendiri loh ya. Lengkap ya. Kamu sudah dari jauh lebih dewe ya. Kamu sudah dari panggung, kamu bukan sendiri. Terus di genre pas kita pun dirilis setahun sekali ya. Genre itu sama dengan koleksi kali. Kalau kolektor itu sudah genre itu benar-benar. Jadi kalau antara family gathering itu berarti mengumpulkan orang-orang ya. Family gathering meskipun artinya kolektif juga mengumpulkan, tapi dia lebih ke benda kolektif seks, kolektif lingkungan juga iso, gathering seks juga iso, sama-sama mengumpulkan tapi yang saja satu untuk orang. Terus kita ke sini, nah kalau bisa ada keterangan waktu every ya, maka sama dia diletakkan setelah verb atau setelah objek. Misal every day, every week, every month atau every year. I study English every week. Aku belajar bahasa Inggris setiap minggu. We go to the campus every day. We have breakfast every morning. Jadi selalu diletakkan di belakang objek atau belakang verb. Nah, oke, nomor 1. Move itu sama, dia cuma beda aksen. Beda kok kayak gitu sebenarnya kan move sama walk itu sama. Mana? Bacanya mana? Ya mau itu dari itu sebenarnya kita dia satu apa ya? Bahasa Inggris sama dia satu British satu Amerika. Karena aku football soccer, nah itu dari mana dari father itu yang cuma beda penggunaan aja tapi dia sama-sama bisa. Cuma ya kalau bahasa gaul, kalau kita main mother gitu ya. Cuma kalau bahasa gaul memang main itu sampai memang dia itu kayak bahasa gaul ya. Padahal gaul. Okay, my mom always cooks chicken on Friday. Ya, okay, dua. I sometimes play football on Sundays. Ya, hari bisa on 3. Oke, yang belum bisa mancing ya. 4. Goes to the library. Nah, jadi meskipun ada keterangan frekuensi ketika kalian dengan ekspedisi, maka itu tetap pakainya terus. Terus 5. We usually have breakfast at 9 o'clock. Ya, jam 9. Enggak selalu cuma ini ya, terus nah. Jadi terlambat kalau tadi pas terlambat aku selalu pergi ke sekolah telat. Selalu ada. Oh
sini kata keterangan tepat. Kata keterangan tepat itu mencakup tempat yang dia sudah spesifik. Kamu bisa itu ya, public places. Nah, kita pernah gunakan beberapa konteks itu pada puzzle kan. Nah, pada puzzle. Nah, airport beach. Terus playground itu taman bermain ya, bisa digunakan anak-anak dan juga. Terus sinema itu bioskop sama dengan movie theater ya. Terus kalau ini, nah beda stadion ya, stadion. Terus apa lagi yang belum ya? Kalau misalnya factory apa objek itu? Pabrik. Terus kalau amusement park? Amusement park itu adalah taman hiburan THR, personal gitu ya. Terus kalau bridge, jauh udara, sama yang menurut itu pengadilan, mos ya. Kalau bakery, toko, kopi. Terus kita terus kalau ini hajar, toko Oke, terus gini sekarang kata keterangan tempat. Nah, kata keterangan tempat sama halnya kayak keterangan waktu. Kata keterangan tempat itu diletakkan setelah verb atau setelah objek. Misal ya, I sit on the jalan di atas kursi. I enter to the class. You borrow a book in the library. Kamu membawa buku di perpus. Misal I go to school, I pray in the mosque, aku sholat di masjid. Jadi dia tetap-tetapnya di belakang atau enggak. Dan intinya setelah objek atau setelah predikat juga selalu di belakang. Penggunaannya sama. Cuma ini, apakah keterangan tempat boleh ditambahkan keterangan waktu? Boleh. Ya, boleh. Misal katakanlah ini, you borrow a book in the library today. Kamu pinjam buku di perpus hari ini. Boleh. Duluan kata keterangan tempat atau waktu itu bebas sebenarnya. Cuma seringan tempat dulu dan waktu. Tapi kalau kamu balik tidak masalah juga. Kamu pinjam buku hari ini di perpus tidak masalah ya. Jadi dibolak-balik keterangan waktu dulu boleh. Terus tempat dulu boleh atau sebaliknya ya. Jadi yang penting letaknya kalau setelah objek dan setelah predikat. Cuma keterangan itu keterangan waktu atau tempat itu tetap harus disebutkan. Waktu dulu tempat atau sebaliknya tempat itu baru waktu. Terus bisa kita sebutkan frekuensi bisa nggak bisa. Yang jelas urutannya pas. Oh frekuensi itu setelah subjek. I sometimes borrow a book in the library on Friday. Aku kadang-kadang pinjam buku di perpus di hari Jumat. Jadi boleh. Nah, misal dia sama ada dia ya. Dia itu artinya di sini nggak usah pakai dia bukan sih. Dia itu artinya di sini kan dia itu maksudnya itu dekat di sini, di sini. Itu sudah artinya di sini nggak usah pakai ini. Dia itu di sana ya. Oke, kira-kira satu. Dia dua, tiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Dia 8 dan 9 dia 10 bisa soal jawaban itu. Terus kita akan di sini. Nggak usah kita ke sini ya. Nah, kata keterangan salah. Ini agak sedikit berbeda ya dengan penggunaan keterangan waktu, tempat, dan frekuensi. Keterangan salah itu kayak gini, kayak kata keterangan salah itu dia menjelaskan kata kerja, jelas kata kerja. Misal, biasanya dibentuk dari kata sifat di ending biasanya, tapi tidak selalu, tapi itu banyak kata kerja mesti
Terus perkecualian kayak kata ada berbagai hati, maka misalnya dengan air lihat air bongkar tersebut bekerja dengan giat kerja dia usahanya maksudnya. Terus apa lagi yang ini pas itu juga nggak ada pasti kata kerja kata keterangan yang kecil itu dari kata sepakai dia nggak pakai pas sama apa. Surely, I speak and you surely, berarti cara yang jelas. Gently itu lembut, and gini dengan marah, automatically itu secara otomatis. Carefully itu hati-hati, secara hati-hati bisa. You drive car carefully, kamu mengendarai mobil secara hati-hati, kita harus mengendarai. Lebih ke situ. Kita belajar tentangnya dulu ya. Nah, terus kira-kira tentangnya, maka keterangan random itu diletakkan boleh setelah objek. I study hard. The boy runs fast. Jadi kata kerja itu subjek. We live happily forever. The girl sings beautifully. Penyanyi dengan indah. The students do the best in school. Boleh-boleh mengajarkan dengan mudah. Bukan progres, udah siap. Berarti kita belum tahu ya. Oh, berapa jam pekerjaan? Sudah saya juga. 2 jam. 100. Oke, kalau misalnya masuk PS aja nggak bisa dia langsung WA apa grup ya, jadi saya biasanya kan instruksinya ke grup ya, selama Mbak ini apa lagi dikerjakan misalnya kalau ada yang nggak hadir itu nanti konfirmasi terus bapak saya perjalanan atau sekali dan nanti bisa waktunya saya ikut mau seberapa dari apa terus saya gabungan kelas apa gitu. Pagi oh ya bisa itu cuma ya atau bisa ikut cuma malam. Nah sebenarnya kenapa kalau soal itu dari sini kata sifat resmi itu akan membentuk kata keterangan ya. Kata sifat, kalau kata sifatnya dia menjelaskan benda, kalau kata keterangan dia menjelaskan kata kerja. Bisa beautiful bukan wanita itu kayak apa sih? Oh cantik, oh secara paras, secara fisik, oh secara hati misalnya. Kalau misalnya itu dia menerangkan kata kerja. Misal sih beautifully, kita mengacu ke cara dia nyanyi.
itu kata kediaman. Sekarang kalau preposisi kata kalau misalnya kata keterangan, kalau preposisi kata apa? Kata ke kata depan itu apakah selalu tetap diletakkan di depan dan di depan apa? Di depan subjek besok, depan verb enggak ya. Nah, jadi kata depan itu jenis kata yang ditulis sebelum kata kerja, kata keterangan yang tadi. Nah, jadi preposisi ini masih relate sedikit dengan yang tadi, cuma dia lebih lengkap ya. Bisa kayak preposisi tempat intinya bahwa jenis kata ini biasanya melekat kepada tempat, bisa kayak ini. Ada penggunaan add in on itu sebenarnya sudah ada aturan ya, itu cuma sekedar info aja ya. Misalkan penggunaan add in on itu ada aturan, add digunakan untuk tempat yang spesifik, sudah pakem, add the office, jadi tempat yang memang dia sudah pakem, lebih spesifik. Kalau ini sesuatu yang dia kayak sama ruangan dan dia ada space, kita bisa masuk ke dalamnya atau dia bisa masuk ke dalamnya. Misal in a room, in the box, in the bed, jadi ada kayak space ruangan ini kita masuk ke dalamnya in. Ya, nah kalau itu dia ada space ruangan itu dia kayak ini sesuatu yang lebih luas. Kalau biasanya itu dengan sesuatu yang ada permukaan di atas kursi. Misal kalau duduk mesin kan on the chair kan, atau pernah in the chair dalam kursi. Ya, jadi pakai kursi on the table, on the floor, on the mat. Jadi intinya ketika kita ada di lapisan di atasnya. Seperti itu hanya untuk orang aja ya. Bisa dia ada di dalam kantor, terus duduk di atas kursi itu kayak masih yang benar kayak nah, terus kalau di tempat yang spesifik kayak tempat umum, dia biasanya pakai air tempat umum ya. Terus kalau di atas meja, nah terus kalau kalian bisa this in, nah misal ya, kalau golf ini bisa pakai on, tapi kayaknya tidak. Terus tapi saya untuk UTS saya pakai ini aja ya. Kalau preposisi selanjutnya adalah ini penggunaan sama above, artinya sama-sama di atas ya. Kalau itu sesuatu yang dirasanya pada benda di bawah, bisa katakanlah komputer di atas meja, jadi dia nempel itu on. Kalau above itu di atas, tapi sesuatu yang dia nggak kalian kayak lampu. Dan lampu kalian itu kan lampu di atas kalian, terus proyektor, jam dinding itu sampai enggak jam itu nempel ya. Apa dia sesuatu yang dia di atas, tapi nggak langsung ke bawah itu langsung nempel, itu lampu above ya. Misal contohnya ini, kira-kira satu on, dua, kalau di bawah itu mesti on. Karena kan kalau lukisan mesti gini, ya, oke, nggak harus selalu gini, tapi kan ini ya. Terus tiga, satu turun, nggak bisa ya, nggak bisa di atas ya. Terus empat, kan itu kayak keset, bisa kampet, bisa keset, bisa selimut, bisa konteks ya. Terus lima, lampu di atas meja, maksudnya lampu meja ya. Terus enam, sesuatu yang di atas agak melayang itu mesti kayak pesawat, terus bisa ada hewan, kuku, bird dan sebagainya ya. Nah terus tujuh,
Ada ya. Ada. Terus 3. Ada 4. Kilo ya. 5. Ada 6. 7 kilo ya. Terus berapa? 9. 10. Ada semuanya. Jadi kilo juga tidak ada. Oh, jangan. Nah, penggunaan ini preposisi tempat. Saya baru nah, ini tidak bisa begini ya. Di header is behind. Belakangnya contoh next to between. Between itu ketika ada kiri kanan atau tengah di antara. Kalau dia dekat, dua tapi tidak nyambung. Ini masukin gambar. Ini gambarnya kebetulan tapi tidak sama. Kalau kita di atas ya, di atas satu layar, jadi tidak nempel. Tapi kalau layar itu di dalam satu nempel. Terus yang ini kalau next itu sama bisa itu sama. Jajaran kesana, catat seperti apa? Over itu di atas juga sama dengan layar. Kalau overpass itu layar, tidak nempel sama jalan bawah. Over, underpass, jalan bawah sama. Terus ini yang belum dinempel, gambarnya itu aja. Mau kita hitung-hitung kalau overstop atau overset berseberangan ada jalan. Jadi bukan kalau itu berhadapan. Saya lihat karena ada jalan ya. Tapi kalau overstop atau overset itu ada penghalang di jalan. Cuma itu memasuki bisa. Jadi bisa sama kalau itu di atas tapi pada kiri kanan belakang ada orang. Yang belum apalagi ya, kalau sudah sama nempel bisa itu di samping. Apalagi itu kan di atas apa layar ya. Itu di antara kiri kanan. Ini tuh di dalam ya. Itu di dalam itu di depan. Gak masalah nempel enggak itu kan di depan. Dia itu di belakang. Belum nempel beda ya. Akhir itu nempel. Dia itu kan dia kita enggak. Saya gambar, kan itu belum kan harus diganti loh. Ini loh gambar susah dibuat. Nah, terus penggunaannya gimana kalau preposisi? Nah, preposisi itu ya udah ubi terus diikuti preposisi tempat terus ya misal buku di atas meja maka book is on the table karena bukunya itu kan tidak tapi pakai is ketika bundanya sama pakai a buku-buku di bawah meja books are under the table jadi penulisannya seperti itu tergantung bahasa buku ya kalau tunggal pakainya is kalau tidak yang Jawa juga pakai al tinggal seperti itu aja sama ya terus inside the box ya batu-batu inside atau ikatnya di dalam batu-batu ada di dalam kotak batu-batu di luar kotak outside atau di luar the box is inside the box ya bukan di samping kotak the box is in the box coba ada di antara kotak ini banyak yang box ya bukan box Sekarang begini ya.
Satu. Bisa di mananya Bapak? Dua, tiga. Pilih, ya. Tiga. Oke, empat. Oke, dikaitkan. Nah, terakhir di mananya satu? Bisa. Oke, tujuh. Lima. Itu karpet. Karpet di mana sofa? Ada. Delapan. Siapa buka? Oke, sembilan. Ini ada kiri kanan bagus. Selanjutnya 10. Pinter itu bisa. Oke, dua. Mesti tahu ya. 11. Di atas layar bisa terus 12 dua ikan ini. Nah, kemarin ikan itu nggak bisa Pisces karena Pisces nggak bisa mengenaskan satu bisa nggak bisa Pisces. Nah, satu. Nah, misal gini, ketika kita ingin menggunakan waktu, kapan kita menggunakan ini? Kalau jam, bulan, tahun, tapi
selesai. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak. Makasih ini. Oke, nah kegunaannya itu untuk waktu yang spesifik. Ini keluar untuk tes. In or waktu untuk preposisi waktu ya. Itu untuk waktu yang dia spesifik. O'clock in the morning, afternoon, evening, night, midnight. Ya, terus di akhir bulan atau di akhir season atau at the beginning of apa? Kaitan juga sama hari libur atau hari khusus, misal at Christmas, at Thanksgiving, at Halloween, at Valentine's Day. Nah, at sunrise and sunset. Kalau itu bulan tahun, itu in January, in September. Terus kaitan juga dengan tahun atau dekade, in winter, in summer, in spring. Atau kaitan juga dengan long periods atau misal in the holiday. Atau general part of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening. Kalau waktu untuk hari, tanggal, dan the weekend. Nah, jadi penggunaan di dalam bahasa Inggris ini dia apa ya, ada aturan. Kalau bahasa Indonesia mah di bulan, di hari, di tanggal, semua pakai di dalam bahasa Inggris. In atau on itu ada penggunaannya ya. Oke. Jadi itu bulan, musim, general part, on itu untuk hari dan tanggal, kalau itu spesifik dan hari-hari perayaan. Ini sangat nomor satu in on musim. Nomor satu. Kalau Thursday, kalau 2000, kalau the morning, kalau March bulan sampai tanggalnya. Kalau the weekend,
Suami kalau orang itu bukan balik dengan tambahnya dan masa kecil kok ya kalau itu kayak sejenis sekali kayak pas dari tahu ya nah itu pakainya R kan spesifik insya kan kayak N9 sudah ada sebenarnya ya maksudnya ini sama si keluar ya boleh dong silakan cuma kan kayaknya saya cuma saya nggak jauh contoh saya pernah ikut terus kita terus yang terakhir ini mana yang paling nanti sampai ini ya. Oke, apa itu junction? Kata misal, for example, ya, kata hubung contohnya. Tapi sudah dalam kata what is junction example of junction? Kata hubung. Oke, bisa. Kata tapi. Oh ya, tetapi atau dan satu lagi kata hubung. When bisa. Nah, jadi memang tujuannya adalah untuk menghubungkan hasil hubungnya. Konstruksi kata menghubungkan apa? Menghubungkan dari kalimat ya. Jadi tidak usah itu pasti materi yang paling akhir karena dia sudah muncul. Nah, menghubungkan kata-kata. Jadi kata dan kata, frase dan frase, klausa atau kalimat asal kalimat. Kata semua menghubungkan. Jadi kalau saudara nanya ini, kita langsung bahas eksekusinya kalimat. Ya, langsung eksekusinya adalah kalimat kata hubung itu kan kebanyakan pasti dia sudah adanya kalimat. Jadi ada subjek, ada predikat, kemudian tadi subjek predikat, objek, subjek predikat, objek keterangan, subjek predikat, keterangan. Ada yang namanya ini fanbase itu kayak jadi juga bisa. Nah, untuk kata hubung and or sama enggak, dia harus setara. Setara itu paling enggak sebelum dan sesudahnya dia harus setara. Baik kata, frase ataupun kalimat. Penggunaan and or sama tadi ya berat atau musuh. Intinya jenis kata sebelum dan sesudahnya dia harus setara. Misal, I read a book and novel. Saya baca buku dan novel. Buku dan novel dia sama-sama kata benda. Jadi sebelum dan sesudah kata penggunaan jenis katanya itu harus sama. Kalau kata benda yang berkata benda. Misal, you and I go to school. Kamu dan aku pergi ke sekolah sama-sama pronoun, tapi fungsinya sebagai subjek. Subjek pronoun you and me right. Meskipun sama-sama kata tadi dia berkata. I read atau NI harus read ini secara subjek atau pronoun. I buy and read a book. Aku beli dan baca buku bisa di perpus. Buy and
great. Baik, sepakati sama-sama kata baca. You are beautiful and clever. Kamu cantik dan pandai. Beautiful, clever sama-sama setara kata sifat. Nah, jadi harus setara kata sebelum dan sesudahnya jadi setaranya sama. Kalau kata kerja ya kata kerja, kalau kata sifat, kata arti ya kata arti. Maksudnya itu oke. Terus fungsinya kata bentuk itu apa? Menghubungkan bisa. I eat an apple, I eat an orange. Saya makan apel, saya makan jeruk. Ketika digabungkan, I eat an apple and an orange. Ya, jadi ketika ada unsur yang sama dihilangkan. Jadi di sini kalau kita lihat apple, orange dia setara. My friends go to school, I go to school. Maka ketika kita gabungkan dengan kata bentuk, my friends and I go to school. Maksudnya kata begini itu jadi dia bangunan sesuatu yang sebenarnya punya unsur yang sama, tetapi dia dibuat menjadi lebih fleksibel, lebih efisien. Terus kalau misal gabungan frase boleh kita tambah kata this, that, those, three. The girl is a beautiful woman and a strong person. Dan disitu ada seorang gadis yang cantik dan boleh diambil kita itu sama-sama setara. Mungkin sebenarnya jadi intinya harus setara. Terus bisa juga setara secara kalimat. Secara kalimat itu misal subjek predikat, subjek predikat. Misal I wake up early in the morning and I have a cup of coffee. Aku bangun awal juga dari minum kopi. Disitulah subjek predikat I wake up and I have. Jadi harus setara juga dalam kalimat. She goes to the gym and she works out. Dia pergi ke gym dan dia latihan. Jadi subjek predikat itu kita tahu subjek predikat. Terus kalau itu atau berarti ada choice pilihan atau penawaran. Kalau ini itu biasanya nawarin makanya begini. Jadi kayak ada opsi. Kalau ada kayak sesuatu yang berarti kayak nah ya ada aktivitas selanjutnya. Kalau ada kayak pilihan penawaran biasanya dengan kata choose pilih. Misal kamu itu mau bilang tuh baca aja di sini balik entry. I want to go or stay. Pengen pergi atau tetap di sini. Bisa kayak gini. Please choose me or him. Kalau dia pilih aku apa dia mesti pakainya apa? Pilih aku atau dia? Atau menawarkan makan atau minum atau menawarkan sesuatu. Jadi udah kopi or tea. Kamu mau kopi atau teh? Jadi yang menawarkan makanan. Itu adalah penggunaan or. Nah, kalau ya kita sampai dengan soal saya. Nah, kalau itu banyak sekali ya. Nah, kalau itu tapi ada pertentangan, ada positif negatif atau negatif positif, tetapi dia tetap harus setara. I miss you, but I hate you. Aku tuh kangen tapi kok ada di sini kalau kita lihat subjek predikat ini tetap setara. Bukan I miss you, but I hate you diperangkas karena tidak setara dengan bukan. You are clever, but kamu itu pintar tapi kok banyak ngomong. Kalau itu banyak bicara. Nah, the girl is a beautiful woman. The girl is beautiful, but she is unfriendly. Dia itu cantik tapi kok gak ramah. I want to go, but I'm sick. Aku tuh pengen pergi, tetapi aku lagi sakit. Atau kita balik I'm sick, but I want to go. Aku sakit, aku sebenarnya pengen pergi. Jadi ada sesuatu yang harus ditinggalin atau negatif positif. Terus yang terakhir ini yang kalau itu ada sebab ada akibat, ada aktivitas ada akibatnya ya. I'm sick bisa I don't go to school. Di sini juga setara subjek predikat. Aku sakit jadi nggak pergi ke sekolah. I don't study hard so I get score. Aku nggak belajar jadinya dapat nilai yang jelek. Dan ada sebab
ada akibat. Itu kalau so. Kita coba menggunakan so. Kira-kira satu. Ketika ada positif negatif kayak eyebrow, ini mesti dia negatif ya. Next dua. Siswa. Eyebrow itu apa kerja? Mesti enggak. Ketika ada kata-kata atau minum, itu mesti on. Ya kan kalau kalian bisa jajan, mau minum apa? Es atau kopi? Mau jeruk? Mau es atau mau panas atau es? Biasanya gitu. Es jeruk. Ini pernah loh kan itu kan panas kalau sudah es. Itu ya itu bagus jatuh hilang. Tidak jadi es. Pak. Oke, so lima. Kalau pengen puncak, terlalu tinggi sembilan. Kalau 10. Nah, biasanya kalau ya itu biasanya pakainya orang kita bisa ini atau ini biasanya menggunakan kapsul, terus nafas makan minum itu biasanya pakai nol. Oke, 1. NGR 2. So, ya, sama berarti mirip ya, tapi nah, 3, 4, 5, 6, 6, ya 7, 8, 9. Heru itu suka kenal. 10. Nah, ini pergi nggak buka di dalam. Yang terakhir. So 2. Oke ya. 3. So 4. Oh, nanti soal pertanyaan coba mesti orang 5. Oh, nah, terus nah. Aku meninggalkan situasi aku di ruang kerja. Berapa sih? Iya, seperti kau siapa? Oh ini aja. Ini kayak dijelaskan setara. Langitnya cerah. Nah, bernyanyi 3.
baik, jadi masalah semua kayak 7, 8, 9. Mungkin saya tidak sesudah yang bukan. Filmnya tuh panjang. Tapi kok tadi gitu loh. Itu ya sampai ini pokoknya. Aku kayak oke jalan-jalan di orang kayak ini aku. Untuk masih sanggup pemerintah bisa sudah berhasil. Ini yang baca sama Thank you.
Isma, Desma, Sofia, Raisa, Neni, Rani, Niko, Ivan, Niko, Muhammad Tari, Diriana, Fitriana, Aulia, Amelia, Solida. Oke, yang ketiga, Melina Aditya, Abdullah Arfi, Arfi Kita, Turka, ini jadi Turka, Rati, Siti Nur, Tesa, Winda, Winda, Rizky, Afranda Amra, Anjani, Citas, Ferdi, lalu Ferdi, Claudia, Marsha, Naila, Lauria, Nadifa, Nadia, Rizky, Sarah, Tessa, Juliani, Zahratul, Muhammad Irfan, See you next week ya.